Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang ini kita akan membahas bagaimana mengolah singkong menjadi berbagai aneka makanan yang lezat. Singkong adalah sumber karbohidrat yang bisa dijadikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Singkong atau ketela pohon, ya, ini jenis umbi yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Karena simpel atau sederhana penanamannya. Cukup ditanamkan batangnya pada kedalaman sekitar 10-15 cm. Kemudian dibiarkan tanpa pupuk maupun perawatan dan sebagainya, singkong sudah bisa tumbuh sendiri. Beberapa bulan kemudian, singkong tersebut sudah siap dipanen. Itulah yang menjadikan banyak petani menanam singkong di kebunnya. Nah, umbi singkong ini sangat bermanfaat bagi tubuh, ya. Meskipun rendah kalori, tapi tinggi kandungan karbohidratnya, ya. Masih banyak lagi kandungan gizi yang lain yang ada di dalam tanaman ini, ya. Nah, karena mudah ditemukan juga murah harganya, singkong banyak diolah menjadi berbagai jenis makanan. Indonesia memiliki banyak makanan tradisional yang terbuat dari bahan singkong. Ya, karena disebut sebagai makanan tradisional, juga murah harganya, ya. Banyak anak zaman sekarang yang kurang mau makan singkong. Padahal dengan makan singkong ini irit biaya, ya, dan tidak kalah enaknya dengan makanan-makanan lainnya. Nah, sekarang sebelum kita mengolah menjadi makanan yang enak, yang beraneka ragam, bagaimana memilih singkong yang baik dan enak tersebut, ya. Jika singkong masih melekat pada batangnya, pertama harus lihat dulu warna dari daun singkong tersebut, ya. Kalau warna daunnya sudah terlalu hijau atau hijau tua, maka hindari makan singkong tersebut. Apalagi kalau kulit luar singkongnya berwarna putih dan kadar airnya tinggi. Ini bisa menyebabkan singkong tersebut beracun, ya. Sekali lagi, kalau kulit luar singkong berwarna putih, ini juga kadar airnya tinggi. Nah, ini kemungkinan singkong tersebut beracun. Nah, untuk mendapatkan singkong dengan rasa yang enak, yang mantap, cari singkong yang kulit luarnya berwarna coklat, ya, dengan kulit dalam berwarna merah atau merah marun. Singkong terbaik, ya, yang enak rasanya itu biasanya mudah patah. Bila singkong yang Anda dapatkan mudah dipatahkan, bisa dikatakan bahwa singkong tersebut segar, ya, dan rasanya enak. Hindari juga memilih singkong yang kulitnya sudah terbuka, ya. Bila terbuka atau tidak mulus, maka bisa jadi singkong tersebut tidak berkualitas baik. Jadi carilah singkong yang kulitnya mulus dan tidak terbuka, juga lembut,
Itulah ciri-ciri singkong yang berkualitas baik dan mantap rasanya. Seringkali juga ditemukan singkong yang berkayu di bagian pangkalnya. Nah, singkong ini bukanlah yang terbaik, jadi hindari apabila tidak ingin mendapatkan singkong dengan rasa yang kurang enak. Ditambah lagi singkong yang warnanya kebiruan. Nah, hindari sebisa mungkin. Karena kemungkinan singkong ini sudah beracun dan rasanya sudah tidak enak lagi. Ya. Nah, sekarang resep makanan dari singkong. Ada singkong saus gula merah. Kemudian singkong rebus pandan wangi. Kemudian sale singkong atau kolak kental. Ya. Kemudian ada singkong opal matin, ya. Kemudian ada kroket singkong, ya. Kemudian ada singkong Thailand tabur mutiara dan masih banyak lagi, ya. Kemudian getuk, ya. Nah, kita mulai dari resep untuk buat kroket singkong. Nah, bila mana singkong akan dibuat kroket, ya, bahan-bahannya adalah 1 kg singkong yang telah dikukus, kemudian dihaluskan, 100 gram margarin, ya, kemudian 100 gram keju cheddar, keju padat, ya, yang sudah diparut, kemudian 1 butir telur, dan 4 sendok makan terigu. Nah, untuk isinya terdiri dari 300 gram daging ayam yang sudah dicincang, 2 buah wortel bisa diganti dengan ketan, ya. 1 batang daun bawang iris-iris, ya. Kemudian 6 buah cabai merah yang dihaluskan, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1/4 buah bombay polong kecil-kecil, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam halus, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 500 ml air, dan minyak secukupnya. Adapun bahan cerupannya terdiri dari 2 butir telur yang dikocok lepas, ya, kemudian ditambah tepung panir. Nah, cara membuatnya, pertama tumis bawang bombay sampai harum, lalu tambahkan bumbu halus, masukkan daging, wortel atau kentang, lalu aduk merata, masukkan lagi air, garam, gula, kaldu ayam, juga aduk terus sampai ayam dan wortel atau kentangnya matang benar, ya. Kemudian masukkan daun bawang dan aduk lagi. Nah, supaya lebih kental, tambahkan cairan terigu, lalu angkat dan sisihkan. Bahan utama dicampur menjadi satu, lalu uleni sampai merata. Kemudian bentuk menjadi bulat-bulat, lalu pipihkan, ya, masukkan bahan isian yang sudah masak. Kemudian tutup adonan dan bentuk sesuai selera. Setelah berbentuk dan tertutup, gulingkan ke kocokan telur, lalu gulingkan ke tepung panir, lalu goreng, ya. Lakukan berulang-ulang sampai semua bulatan tersebut habis. Goreng hingga matang, lalu sajikan selagi hangat. Nah, itu membuat kroket dari singkong, ya. Kemudian membuat sale singkong atau kolak kental, ya. Suka makan yang manis-manis? Ini salah satu resep yang direkomendasikan untuk Anda. Lezat. Makanan ini disebut sale singkong, merupakan kolak kental berbahan singkong yang rasanya manis dan nikmat. Bahan-bahannya yaitu setengah kilogram singkong kualitas tinggi, ya, yang bagus, 200 ml santan kental, 5 sendok makan gula pasir, 2 butir gula merah, 2 lembar daun pandan, 2 lembar daun salam, 1 liter air, dan garam secukupnya.
Cara membuatnya yaitu singkong yang sudah dikupas dibersihkan, ya, dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Rebus sampai empuk. Kemudian masukkan gula dan garam dalam rebusan singkong tersebut. Ketika singkong sudah lembut, masukkan santan dan aduk merata dengan perlahan. Masukkan bahan-bahan lain dan aduk merata, ya. Sajikan selagi hangat. Ya. Kemudian membuat getuk, ya, getuk singkong. Ini makanan rakyat yang buat ketagihan. Cara membuatnya yaitu siapkan bahan antara lain 1 kg singkong, ya, 1/4 kg gula pasir, setengah sendok teh garam, kemudian pewarna makanan yang alami dan kelapa parut, ya. Kukus singkong lalu haluskan saat masih panas. Selanjutnya singkong yang sudah dihaluskan tersebut dicampur dengan gula, garam dan pewarna, ya. Kemudian bentuk adonan sesuai keinginan Anda. Terakhir tambahkan parutan kelapa di atasnya, lalu sajikan. Nah, ini getuk, ya. Kemudian jenang gendo singkong kanji, ya, jenang gerendo singkong kanji. Ya. Ini jenang gerendo singkong kanji ini makanan yang bisa Anda buat dengan hanya 1 kerat kecil singkong saja, ya. Siapkan 1 kerat singkong yang diparut halus, kemudian 5 sendok makan tepung kanji, 2 butir gula Jawa, 1 liter 1 liter air, dan 1 daun pandan serta garam secukupnya, 1/4 buah kelapa parut dan 1 gelas air. Pertama gula merah direbus sampai mendidih, kemudian saring. Selanjutnya singkong yang sudah diparut diberi tepung kanji, dicetak bulat-bulat, ya. Masukkan daun pandan ke dalam air gula merah, masukkan garam dan singkong tadi, kemudian didihkan. Ambil lagi sisa tepung kanji lalu masak sampai kental, rebus santan dan tambahkan dengan segelas air lalu masak sampai mendidih. Sekarang sajikan siraman kental santan yang dicampurkan dengan gendo singkong dan kuah gula merah, ya. Selanjutnya kita buat bubur singkong. Anda bisa membuat bubur singkong, caranya cukup mudah, ya. Hanya mempersiapkan 500 gram singkong, 400 cc santan, 500 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 liter air, ya. Singkong diparut, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air. Masukkan garam dan gula lalu aduk merata. Nanti adonan tersebut akan sangat kental dan lengket, ya, yang berarti sudah masak. Masukkan ke dalam mangkuk lalu tuangkan santan. Sajikan selagi hangat. Tuh beberapa makanan yang terbuat dari singkong, ya. Nah, nanti akan bahas lagi makanan-makanan lain yang terbuat dari singkong. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipraktikkan, bisa dilaksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.